Ketika itu gimana Suster? Mendengar kata Ethiopia, karena kan periode 80-an kan Ethiopia ini bencana dunia, jadi berita dunia bahwa ini kelaparan kan 80-an itu. Ya, saya pikir Dan ke bagaimana 94 kan tuh kayak baru ya, terjadi ya, kan. Nah, gimana Suster? ya saya merasa bagaimana ya, kalau memang saya ke sana pasti Tuhan juga akan mempersiapkan tempat Semua untuk ya, gitu ya, untuk yakin. saya. Tapi di market itu tidak ada. semuanya. Piring saja waktu itu kita tidak bisa beli selusin, cuman setengah lusin. Cuma boleh setengah lusin atau Bukan. karena stoknya? Stoknya nggak ada. Nah, stoknya nggak ada. Sejarah kan juga bicara sejarah Ethiopia bahwa mereka punya banyak kejadian kekerasan lah. Ada pernah punya pengalaman itu Suster, paling mengerikan misalnya karena ada chaos apa, lagi ada rusuh apa, Suster sampai ketakutan bersama teman-teman di kongregasi misalnya. Pernah ngalamin nggak? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu? Yang tahun 2017 itu komunitas kita di Alantena itu kan juga diancam untuk maksudnya institutnya itu mau dikeluarkan, mau diusir gitu ya. Bukan diusir sejalan, tapi mau destroy gedungnya itu. Oh iya, itu oleh masa perusuhan. Terus saya juga pada tahun 2016 ada kerusuhan di satu gereja Katolik, satu paroki di Keuskupan Meki itu. Kebetulan saya ikut workshop di sana. Lagi di sana. Targetnya waktu itu untuk dua pastor di sana. Targetnya orang asing. Orang sini. Oh, ada orang sini juga biarawan. Tapi waktu itu karena kami ada, itu kita saksikan bagaimana mereka destroy semua bangunan itu. Malah kita dievakuasi oleh tentara. Wow. Berarti Jadi Suster berada di tempat ketika mereka merusuh itu. Wow. 2016 itu ya. Alasan mereka waktu itu apa? Alasan mereka tidak mau lagi dua pastor itu berada di situ. Kenapa? Karena mereka orang suku tertentu, etnis tertentu. Karena suku juga mungkin pelayanan suku dari kedua agama. Oke. Dan waktu tahun 2003 itu juga saya saksikan kerusuhan waktu perubahan kurikulum untuk sekolah, untuk pendidikan. Jadi dekat parlemen itu bagaimana tentara-tentara itu tembak. Oh ya, tembak pendemo. Suster di situ juga waktu itu. Kebetulan saya waktu itu di situ. Wow. Kita kasih sedikit latar belakang Suster, apa namanya? Di sini kan etnosentris itu sangat tinggi ya. Artinya mereka sangat bangga dengan etnis mereka, suku mereka, bahkan beberapa kejadian let's say kerusuhan atau kekerasan dengan alasan etnis itu sering terjadi di sini. Betul kan? Nah, kalau Suster bandingin misalnya dengan kita di Indonesia, kita juga multi etnis di Indonesia, apa perbedaannya Suster? Di Indonesia kan kita mengaku itu Pancasila. Itu salah satu keunggulan kita ya, Pancasila. Apa pengaruhnya? Maksudnya Suster di sini 20-an tahun, artinya menyaksikan langsung di sini yang etnisitasnya sangat tinggi, kita yang juga punya banyak etnis. Apa perbedaan yang bikin Pancasila itu sendiri? Itu kan menyatukan seluruh Indonesia. Bahasa. Ya. Bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk semua. Tapi di sini kan pakai sentralisasi bahasa daerah. Betul. Jadi tiap negara bagian atau katakanlah provinsi di sini punya bahasa resmi masing-masing, which is etnis itu sendiri, bahasa etnis mereka. Jadi kalau negara bagian Oromo, bahasa resmi di sana adalah Oromo.
Di Amhara juga seperti itu. Bahasa resmi di provinsi atau negara bagian Amhara ini adalah Amharic itu. Efeknya juga soal dengan ethnicity itu, efeknya juga soal bagaimana kalau kita pengadaan pegawai di kantor-kantor itu. Jadi mereka harus yang berbahasa setempat. Itu untuk mereka. Nah, pengaruhnya untuk kita misionaris juga susah. Kita harus belajar beberapa bahasa setempat. Bisa. Belajar sih, mengerti Oromo ya. Oromifa. Karena saya waktu itu mau karena saya tugas di Oromo, wilayah Oromo, jadi saya belajar bahasa Oromo. Sementara bahasa nasional di sini adalah Amharic. Amharic bisa. Amharic bisa. Oromo yang lagi belajar justru. Bukan, saya belajar itu tapi ngerti, tidak pernah praktis. Tidak pernah praktis maksudnya tidak pernah kursus resmi. Tidak pernah gunakan. Oh, yang Amharic. Yang Oromo. Yang Amharic saya belajar sendiri. Menarik. Suster ini mengabdi di daerah namanya Chole. Berapa jam dari Adis kalau jalan darat? 5 jam. Karena jalannya buruk. Jaraknya sendiri sekitar 200-300 km, 200 km. 290 km ditempuh dalam waktu 5 jam. Karena jalannya buruk. Nggak ada pesawat di sana ya, jadi salah satunya akses memang darat gitu kan. Ethiopia ini landlocked, nggak ada laut juga. Seperti apa kondisi tempat suster mengabdi ini? Di ketinggian dingin. Lebih dingin dari Adis? Iya. Adis saja 2.800. Wow, Adis saja 2.300 guys. 2.300 di atas permukaan laut. Chole tempat suster mengabdi 2.800, lebih dingin berarti ya. Lebih dingin. Itu kota besar kah? Woreda itu di Indonesia bandingannya kecamatan kali. Kita sekarang lagi berada di KBRI. Kita lagi di visa section. Suster kesini dalam rangka perpanjangan paspor. Ini yang keberapa suster? Sejak di Ethiopia? Ini sudah setiap yang keempat lah. Yang keempat ya. Suster setiap 5 tahun loh. Ya, setiap 5 tahun perpanjang paspor. Ya. Di sini sudah 20-an tahun. Apalagi yang pengen suster sampaikan? Maksudnya suster menyaksikan lah perubahan di Ethiopia ini. Saya sih cuma 2 tahun aja tapi bisa merasakan banyak gitu. Dulu kan Ethiopia itu negara agrari. Sekarang menuju ke industri. Betul, itu perubahan besar Ethiopia. Maka mereka perubahan besar juga, jalan, infrastruktur juga membaik ya. Terus ekonomi orang-orang itu, artinya pendidikannya itu juga membaik. Walaupun kualitas pendidikannya itu tidak masih di bawah kita lah, bisa dibilang masih di bawah Indonesia, tapi udah ada perbaikan. Tetapi kita juga kerja keras untuk pemberantasan buta huruf. Betul. Selain suster ada berapa lagi suster biarawati di sini, suster Indonesia? 2. Ada 2 lagi, berarti total 3. Total 3. Semuanya SSPS. Ya, SSPS. Tidak ada dari kongregasi lain? Belum. Belum. Itu kongregasi lain. Karena PRR nanti akan masuk. Apa? PRR. PRR itu yang Putri Renya Rosari itu loh, yang Putri Renya Rosari. Pusatnya di Larantuka. Oh, ada rencana mau masuk di sini juga. Mau masuk di sini. Apakah mereka punya headquarter di Roma juga? Enggak. Oh, enggak. Headquarternya biara lokal di Indonesia dulu. Ada rencana masuk sini? Ada rencana masuk sini. Kayaknya mereka sudah ada. Oh gitu. Kapan itu? Mereka pernah datang untuk ke survei lokasi, tapi belum tahu kapan mereka akan masuk. Ada lagi yang mau disampaikan, Suster? Ya, memang Ethiopia sekarang, misalnya dulu kan itu sistem paternal ya, sistem paternal, sehingga kita juga banyak bekerja untuk empowering women.
Empowering women. Berarti di sini budaya patriarki itu sangat kuat ya. Terus dulu tuh kan ada tradisi-tradisi, misalnya anak-anak perempuan itu kan di sunat lah misalnya. Nah, sekarang kita juga kan bekerja dalam hal itu, untuk menyadarkan sehingga banyak sekarang di wilayah Oromo kita sudah bekerja banyak, tapi masih di wilayah selatan. Itu masih kuat. Masih ada lah sekarang. Masih ada. Seperti itu, tapi terus ya, kawin sebelum umur. Kawin itu dini, juga. nikah dini. Rata-rata umur berapa, Suster? 14 nikah. Gitu. Kadang-kadang ada yang belum, anak perempuan itu belum menstruasi, mereka sudah kidnap. Ya di sini ada satu budaya, let's say, ya buruk lah di mata kita, bahwa perempuan itu dikidnap sebelum diculik, sebelum dinikahkan, dinikahkan itu dulu. Sekarang sudah mulai berkurang. Sudah berkurang jauh, sudah berkurang drastis. Jadi berapa tahun ini selama saya ada di sini, kita bekerja di mana saja, tapi hal-hal itu kita selalu konsentrasi ya untuk perbaikan kualitas kehidupan. Terus dulu itu kan anak-anak kecil itu banyak yang dikirim untuk jaga domba sapi gitu, jadi gembala. Nah, sekarang kita promosikan supaya anak-anak itu semua ke sekolah. Pendidikan. Kalau saya melihat ya itu sudah bagus. Ibu-ibu juga sudah punya mereka sudah bisa berdiri sendiri, punya voice ya dalam keluarga. Karena dulu itu kan perempuan, ibu-ibu itu selalu di bawah suami. Budaya patriarki lah, sangat patriarkis di sini. Sudah. Yang sekarang ini kita masih kerja keras itu soal bagaimana child abuse. Untuk dipekerjakan sebagai gembala doang atau ada abuse lain? Bukan, itu soal emosi mereka, dipukul, difitnah. Jadi itu yang kita kerjakan sekarang. Itu masih jadi isu besar di sini. Isu besar di sekolah. Terutama di daerah kali ya. Kalau di perkotaan seperti ada di sini? Ada juga. Terus sexual abuse kadang juga ada. Anak-anak. Ya hampir sama sih, di Indonesia pun hal itu juga ada gitu ya. Ada. Jadi ya Ethiopia itu sudah maju. Aku ada pertanyaan terakhir, sudah menggelitik tapi lucu aja ditanyakan. Kita kan sama-sama Kristen nih. Nah, maksudnya induknya sama, kita yang Katolik, Protestan maupun Ortodoks. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau di kita kan babi itu nggak haram. Kenapa Ortodoks haram, Suster? Karena mereka itu mengikuti yang tertulis dalam kitab suci. Emang ada? Ada. Itu yang dulu bilang kalau kakinya itu tidak terbuka, binatang itu haram. Babi itu kan begitu. Waduh, mampus. Kitab apa, Suster? Saya juga mesti cari tahu lagi. Tapi ada itu tertulis. Itu ada tertulis. Perkataan Nabi atau Yesus? Itu masih Nabi sebelum Yesus. Nabi sebelum Yesus mungkin. Itu ada. Nanti saya cari. Terus kalau ada di kitab suci, kenapa kita nggak haram juga yang Kristen dan Katolik ini? Nanti saya cari. Nanti saya cari di mana exactly di mana, nanti tak berita. Baik, karena kita umat biasa, umat beragama biasa sama biarawati mungkin ya pastilah pengetahuan soal agama pasti akan berbeda. Ada di situ menurut mereka. Tapi di mana exactly perjanjian lama? Iya, mungkin perjanjian lama. Oke, Suster Angeline, terima kasih. Sehat-sehat selalu bertugas di negeri jauh ini. Sampai jumpa lagi, Suster.